jok yang punya ventilasi atau pendingin, yang mana ini sudah ada pendinginnya loh. Untuk jok kiri kanan ini ada pendingin 3 level ya, jadi ini sangat membantu ya, karena kan kita di tanah air kita termasuk cuaca iklim yang panas, jadi kadang-kadang kan gerah ya. Halo, kembali lagi dengan saya Seven di edisi review. Kali ini mobil yang mau kita bahas adalah salah satu mobil pabrikan Tiongkok, yaitu Aion UT. Nah, jadi segera informasi, pabrikan GAC ini memproduksi Aion ini adalah salah satu, saat ini adalah mobil EV mereka yang entry level ya. Saingannya mungkin dengan BYD Dolphin, dengan Geely X2 atau Wuling Cloud ya. Nanti kita akan bahas kira-kira menurut teman-teman siapa yang menjadi pemenang yang paling unggul. Nah, Aion UT ini hadir. Ini kebetulan warna yang kita bahas ini adalah hero colornya ya. Ini warna emerald green, ini yang two tone. Ya, jadi ini kalau mobil ini masuk di tanah air ada 7 pilihan warna. Yang two tone ini ada 2, ada yang merah juga yang two tone. Terus ada juga yang hijau dan merah yang polos, dan selain itu ada warna-warna umum seperti warna putih, hitam, silver ya. Jadi kebetulan ini unit yang kita bahas ini bagus. Nah, warna-warna seperti ini sekarang mulai diminati ya. Ini warnanya kalau misalnya kena terang dia jadi hijau, tapi kalau misalnya gelap dia rada kebiruan gitu ya. Nah, kemarin kita juga pernah dapat GWM Ora 3 juga warnanya mirip-mirip gini. Nah, sekarang kita bahas dulu. Ini mobil penampilannya seperti ini. Remote-nya masih sama ya dengan remote Aion yang pada umumnya ya. Bentuknya sama. Nah, ini datang semua sudah LED ya. Semua sudah LED. Ya, ada kelihatan tulisan Matrix Cube. Oke, ini di bawah ada fog lamp. Lampu tangan juga di bawah. Oke, di bagian depan ada kamera, dan di bagian bawah sini tentunya sensor dan radar ya, karena ADAS-nya sudah lengkap. Ini ada kisi-kisi untuk mendinginkan radiator. Logo di depan ini tulisan besar Aion ya. Ini sama dengan Aion V, dengan Aion Y. Tapi kalau di Hightech dia biasanya logonya kayak A gitu ya. Ini dia tulisannya Aion besar. Nah, kita lihat ada apa saja. Tempat cas di sini. Ya, ini sudah support AC, DC, CCS2 ya. Jadi untuk ngecas tidak perlu khawatir lagi. Nah, terus selain itu ini bannya hadir, ukurannya cukup besar dikasih, yaitu ini sudah R17 ya, profilnya 21555. Ya, cuman merek yang dikasih ini merek Chaoyang. Ini merek yang ya mungkin dari pabrikan Tiongkok sendiri lah ya. Cuman ini kita belum tahu apakah untuk mengganti ban ada produk-produk lain yang lebih familiar seperti Dunlop, Michelin yang punya profil ban seperti ini ya. Itu nanti kalau teman-teman ada informasi mungkin boleh bantu di komentar. Oke, ini penampakannya seperti ini. Nah, handle-nya dia masih model yang konvensional ya, masih model kayak gini yang separuh. Ini yang model two tone, dia ada kombinasi putih bagian atas, atap panoramik kaca semua. Terus ada warna putih, black piano. Ya, menurut saya apik sih. Nah, bagian belakang seperti ini ada tulisan Aion, GAC, dan tipenya UT. Nah, salah satu yang menurut saya sangat menarik, dimana saya pribadi saya sangat menghargai desainer daripada mobil Aion ini sendiri, yang mana saya lihat kalau teman-teman perhatikan ini lampu belakangnya juga ada 4 titik gini ya, yang mana tadi di depan juga ada yang seperti ini. Ya, ini menurut saya ini desainnya cukup niat ya. Jadi dia desain develop model mobil ini betul-betul niat ya, karena banyak kan mobil-mobil itu kan platformnya sama. Contoh kayak Mazda, kayak Chery Tiggo kan platformnya mirip-mirip ya, mukanya mirip-mirip. Kalau kita bukan orang yang betul-betul paham dengan otomotif, kita lihat sekilas karena mungkin kita nggak tahu oh ini model apa gitu kan. Tapi kalau Aion ini saya lihat dia cukup berani sih. Jadi mengganti platform, bisa dilihat ini model untuk Aion UT sendiri dia ada trademarknya sendiri ya, 4 titik lampu. Terus untuk Aion V juga dia ada trademark sendiri yang katanya konsepnya diambil dari T-Rex gitu. Terus untuk Aion Y juga ada bentuknya sendiri, untuk Aion Hightech juga ada bentuknya sendiri. Jadi menurut saya desainer daripada Aion ini cukup niat. Terus malahan Aion ini sebenarnya di pabrikan Tiongkok itu dia ada kolaborasi dengan Toyota. Jadi bisa dibilang GAC ini sebenarnya grup yang cukup besar di Tiongkok. Makanya sampai dipercayakan Toyota untuk mengambil platform mobilnya, yaitu Aion V itu yang pernah kita bahas di video kita yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Ini penampakan belakangnya. Oke, kita lihat bagasinya. Nah, ini tentunya sudah power back door ya. Kamera di atas sini. Terus di bagian belakang sini ini sudah ada lampu ya. Sudah ada lampu, ada laci kiri kanan. Oke, ini juga masih ada yang bisa dibuka. Nah, ini yang salah satu menurut saya poin penting ya. Poin plusnya daripada mobil Aion, karena ban serep ini ke zaman sekarang kan sudah banyak dihilangkan ya, yang mana menurut saya ban serep ini sangat penting, meskipun ini yang temporer ya untuk dipakai sementara, tapi menurut saya ban serep ini sendiri sangat penting. Kalau misalnya kita lagi di luar kota, lagi mobile, ada naas, ban pecah, kan otomatis kita butuh ban serep ya. Jadi ini menurut saya salah satu
fitur yang cukup mempermudah konsumen lah ya. Jadi di sini kita lihat dikasih perlengkapan semua untuk tools untuk ban, segitiga pengaman juga masih ada, P3K dan fire extinguisher juga ada ya. Jadi cuman ya kapasitas bagasinya memang tidak terlalu besar ya, karena mengingat mobil ini kan dia hatchback ya. Dan tapi kalau misalnya kita bahas secara ukuran, sebenarnya ini bagasinya cukup lah. Kalau misalnya kita mau masukin koper cabin size mungkin 2 masih cukup ya. Tapi kalau misalnya kurang, ya ini kita bisa menurunkan jok baris kedua ya. Dan ini juga dia modelnya sepertiga 2/3 ya. Jadi bisa diturunkan sebagian untuk mendapatkan bagasi yang lebih ekstra. Nah sebenarnya kalau Ion UT ini mau dibilang kecil juga nggak terlalu kecil, karena ukurannya kurang lebih ada 4,2 meteran, lebarnya juga 1,8 meteran ya. Jadi ya kalau untuk mobil-mobil city car ya saya rasa ini mau dibilang terlalu compact juga enggak ya. Kita bahas di bagian dalam. Posisi duduk di baris kedua ini menurut saya masih cukup nyaman ya, dengan tinggi saya yang 170 cm ini masih cukup nyaman. Headroom juga masih lumayan jauh ya, masih ada 4 jari lebih. Sandaran ini ada 2 setelan ya, bisa di setel di sini ya. Oke, ini setelan pertama agak tegak, ini masih aman juga, sisa 3 jari. Ini setelan kedua lebih rebah, ini udah oke. Jarak kepala udah aman. Terus posisi duduk juga bisa dibilang cukup nyaman ya untuk berjalan jauh. Jok juga empuk. Nah ini joknya juga dia datang bagian tengahnya ini ada lubang-lubangnya ya, ada ventilatednya. Sampingnya kombinasi udah kulit semua warna hitam ya, warna hitam. Namun dia bagian dinding setengah ke atas ini di plafon ini sudah warna abu krem ya. Oke, kita bahas lagi di jok. Ini sandaran headrest ada 3 ya, cuman yang di bagian tengah ini unik. Ini yang menurut saya desainnya juga cukup niat ya. Karena ini kalau misalnya tidak digunakan, dia bisa rata dengan ketinggian jok ini, yang mana memberikan tampilan yang clean dan juga kemudahan berkendara ya bagi driver ya. Jadi ini tidak terhalang. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, ini bisa dikeluarin ya. Tapi kalau misalnya tidak digunakan, ini diturunin dan dia rata dengan jok ya. Ini menurut saya cukup smart. Terus di sini ada handrest ya, ada 2 cup holder. Ini kiri kanan sama ya, kiri kanan sama. Jadi duduknya juga enak, tidak terasa miring sebelah gitu. Habis itu apa saja yang di baris kedua, ini ada lampu baca, dia udah soft open ya, soft open, soft dim, handle tangan masih ada. Nah pintu ini semua hard plastik ya, belum soft touch. Ini masih hard, ini hard, namun ada motif-motif tekstur peta-peta gini. Nah ini semua juga masih hard, namun karena ada tekstur-tekstur gini nampaknya seperti kulit ya, padahal ini bukan, ini plastik. Ya, kombinasi hitam black piano dengan satin silver, ini yang sering banyak digunakan untuk mobil-mobil sekarang. Nah kalau untuk bagian ini dia memang kulit ya, memang soft touch. Terus di sini cuman ada power window. Oh ya, untuk power window semua sudah all auto ya. Jadi 4 kaca semua sudah all auto. Di sini ada speaker tidak ada kelihatan merek seperti ini memang speaker biasa saja. Ada tempat penyimpanan yang tidak terlalu besar. Terus di sini juga masih ada tempat penyimpanan yang tidak terlalu besar. Yang mana ini kalau bisa langsung sampai ke ujung ya mungkin bisa menambah space ya. Tapi ini dikasih di tengah saja. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan yang kecil ya, mungkin cuma untuk sekedar letak HP. Isi AC 2 dalam 1 lubang, tapi ini bisa diatur ya kiri kanan. Oke, namun tidak ada pengaturan fan, pengaturan temperatur tidak ada di bagian belakang. Nah, untuk charger 1 slot saja di sini Type A. Nah, ini yang sering saya sesalkan. Kenapa mobil-mobil buatan Tiongkok rata-rata di bagian sini itu cuman dikasih 1 slot untuk charger, dan itu juga masih Type A. Padahal bisa dibilang gadget sekarang rata-rata sudah menggunakan Type C kan. Tapi ini kenapa cuma 1 dan Type A pula ya. Jadi mungkin seharusnya ini untuk Ion mungkin kedepannya bisa dong diperbaiki ya, di sini mungkin bisa di-upgrade. Oke, selain itu atas juga sudah panoramik. Nah, meskipun tadi di bagian atas di bagian luar tadi kita lihat di bagian atasnya itu sudah panoramik kaca sampai ke belakang, tapi ternyata untuk di dalam itu hanya sampai sebatas ini ya. Jadi belum sampai di atas kepala penumpang baris kedua ya, masih separuh di sini. Yang mana saya rasa kalau memang ini bisa dibuat sampai ke belakang, itu bakal menambah kesan lapang ya untuk baris keduanya ya. Dan di sini ada tempat untuk gantungan pakaian ya. Oke, mungkin itu saja, kita lanjut ke bagian driver. Seperti tipikal mobil EV pada umumnya, ini masuk tidak ada lagi tombol start stop ya. Ini semua tinggal injak rem, ini sudah nyala, sudah ready to go. Untuk masuk ke transmisi, ini semua di sebelah kanan seperti mobil sekarang pada umumnya. Terus sebelah kiri wiper ya, wiper dan lampu sein. Nah, untuk setirnya bentuknya seperti ini, simple, cuman 2 batang gini ya. Oke, ini semua kulit soft pack lembut ya. Nah, ini kalau nggak salah di UT juga di IONV juga seperti ini bentuknya. Ini kiri kanan
ada sebelah kanan sepertinya lebih ke multimedia, voice note. Oke, sorry, sebelah kanan untuk di instrumen cluster, sebelah kiri untuk multimedia ya. Volume diatur dari sini, dan ini dia seperti ada sejenis trackball yang bisa naik turun sama bisa kiri kanan ya. Nah, di bawah sini ada tombol bintang di kiri dan kanan, yang dimana tombol kiri ini kalau kita tekan dia mengganti tampilan di instrumen cluster. Oke, nah kalau yang kanan ini sekarang di formatnya untuk mengganti channel multimedia, yang mana di sini itu seharusnya bisa diganti, nanti di bagian setting harusnya bisa diganti tombol bintang ini. Jadi dia tombol bintang ini merupakan sejenis shortcut ya untuk memudahkan. Nah, kalau saya pribadi, karena mobil ini kan sudah clean ya, dalamnya tidak terlalu banyak fitur-fitur tombol-tombol fisik ya, sudah banyak dihilangkan, termasuk salah satu menurut saya yang sebenarnya sangat dibutuhkan, yaitu tombol untuk melipat spion, yang mana ini kan spionnya sudah otomatis ya, jadi seharusnya ada tombol. Nah, disitulah nanti ada shortcut yang bisa kita posisikan di tanda bintang ini. Jadi kalau kita tekan bintang, itu spionnya bisa melipat ya. Jadi kalau kita pas masuk ke daerah-daerah sempit, kita butuh melipat spion, mungkin lebih mudah daripada kita harus cari-cari lagi di layar utama ya. Nanti kita bakal bahas. Nah, untuk di bagian pintu ini juga sama ya desainnya dengan bagian belakang ya. Ini semua hard plastik. Oke. Nah, di sini baru soft ya. Di bagian sandaran tangan ini baru soft. Cuma ada 4 tombol untuk power window all auto. Di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan yang lumayan besar ya. Ada cup holder, dan di bawah ini juga speaker. Di sini tidak ada apa-apa lagi, cuma di bagian bawah untuk membuka kap mesin depan. Oke. Nah, ini untuk dashboard, ini semua sudah soft touch, tapi yang bagian atas ini masih hard plastik. Oke. Nah, untuk tampilan layar utama dan instrumen cluster ini tidak terlalu berbeda dengan mobil-mobil Tiongkok yang lainnya. Makanya saya lihat kebanyakan mobil-mobil buatan Tiongkok sekarang itu rata-rata bentuknya hampir sama. Layar besar di tengah, layar kecil untuk instrumen cluster gitu ya. Tapi mungkin akan lebih bagus lagi kalau misalnya ada desainnya sendiri gitu ya. Oke, nah kita bahas lagi di sini kisi AC di bagian bawah sini. Oke, nah ini tombol yang hanya fantasi doang. Nah, saya tidak tahu apakah ada opsi lain yang mungkin tombol ini bisa digantikan dengan fungsi lain atau tidak. Tapi ini kosong, cuma aksesoris doang. Nah, cuma ada salah satu yang menurut saya menarik dari mobil ini, yaitu ini. Nah, jadi ini rupanya ini adalah laci penyimpanan ya. Tapi dalamnya kecil sih, cuma mungkin kita bisa taruh buku atau mungkin kunci atau handphone saja sih. Ya, cuma ini dibuatnya cukup menarik ya. Jadi karena mobil ini kan dia temanya agak vintage, retro gitu, makanya mungkin di dalamnya juga didesain ada laci yang nampak-nampak kayak mirip-mirip Vespa ya bapak-bapak kita dulu loh. Nah ini, nah sebelah kiri juga masih ada tempat penyimpanan yang lumayan besar ya. Memang bidangnya kecil tapi dia dalam ya. Ya masuknya agak ke dalam ya. Jadi ini cukup besar, cukup luas ya. Oke. Nah di bagian bawah sini ada gantungan ya, ada gantungan. Terus bagian bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan, namun ini tidak dikasih karet ya. Jadi kalau misalnya kita letak barang-barang atau kunci di sini, mungkin kalau misalnya ketemu jalan rusak mungkin ya bisa agak ribut ya, agak berisik. Terus bagian tengah sini ini ada magnetic charging, ada cup holder. Terus di sini ada kompartemen tengah lagi, bisa dibuka, tidak terlalu besar tapi lumayan dalam ya, lumayan dalam. Jadi kalau untuk tempat penyimpanan sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir, meskipun size mobil UT ini tidak terlalu besar tapi tempat penyimpanan banyak. Nah, untuk charger sendiri di bagian bawah sini masih ada ya. Bisa kelihatan. Di sini masih ada lighter 12 volt. Di sebelah sini ada Type C dan ada Type A. Ya. Jadi dia tidak dari depan sini tapi dia dari belakang sini. Ya, ini cukup oke sih. Jadi kalau misalnya kita letak handphone di atas kan kabelnya nggak panjang ya ke belakang, yang dari bawah dia keluarnya. Nah, untuk jok depan juga mirip dengan bagian belakang ya. Tengah sudah ventilated, lubang-lubang gini, kiri kanan kulit. Nah, ini uniknya sudah all electric ya. Bisa dilihat ya, sudah all electric. Kiri kanan termasuk driver juga sudah elektrik. Namun dia belum ada lumbar support ya. Jadi cuma hanya sasis saja, bisa naik turun ya, maju mundur. Oke, nyandar kemiringan ya. Nah, habis itu di atas ini ada apa lagi? Di sini tidak ada handle, di sebelah kiri ada handle. Ini sun visor, kiri kanan ada. Nah, dia cara buka cover sun visor vanity mirror-nya seperti ini ya, mirip-mirip iPad ya. Nah, terus dia lampunya soft ya di kiri kanan ini. Oke, kiri kanan sama ya, cuma ini masih berplastik, saya nggak buka. Nah, di bagian ini spion sudah auto dim. Oke, kelihatan ya, spion sudah auto dim. Terus di bagian sini, nah ini bukan tempat kacamata, tapi dia adalah kaca cembung yang bisa digunakan driver untuk memantau keadaan di penumpang baris kedua ya, yang mana ini cukup
oke dibuat, karena mobil sekarang kan jarang sekali ya, bisa dibilang hampir tidak ada lagi fasilitas seperti ini. Yang mana kalau mobil city car seperti ini kan mungkin kebanyakan dipakai untuk antar jemput anak-anak ya, antar jemput anak sekolah. Jadi menurut saya cukup oke sih dibuat di sini, karena kalau di spion kan mungkin jarak pandang kita terbatas. Nah kalau di sini kita bisa melihat dengan lebar, jadi anak kita di belakang lagi ngapain, ada buka pintu nggak, ada buka jendela nggak, nah itu mungkin bisa kelihatan. Ya itu salah satu plusnya yang saya lihat di sini. Nah terus ini juga lampu dome light, dia soft open juga ya, soft dim juga ya, kiri kanan. Terus ini tombol kosong, ini tombol hajat di atas ini. Sama di sini ada tombol untuk menonaktifkan kendaraan ya. Jadi ada beberapa EV itu tinggal keluar, tinggal kunci pintu, pakai remote dia sudah kunci semua. Nah tapi kalau untuk Ion ini dia masih ada tombol yang bisa mematikan kelistrikan semua mobil ini. Jadi kalau misalnya kita mau meninggalkan mobil ini dalam waktu yang lama, ada perasaan mau lebih safe ya, mungkin kita matikan aja dari sini ya. Jadi biar total nggak ada listrik lagi. Oke, nah sekarang kita bahas ke layar utama ini. Apa saja yang ada di layar utama ini? Oke, nah di sebelah kanan sini ada shortcut ya, yang bisa kita tarik. Nah bisa dilihat di sini ada kendali mobil. Nah ini mode berkendara, ada nyaman, ada olahraga, ada hemat daya, ada 3 mode. Penyetelan lampu juga semua sudah dari sini ya, termasuk juga fog lamp belakang, termasuk juga untuk lock power window juga semua di sini. Nah untuk lipat kaca spion juga semua di sini ya, penyesuaian juga di sini. Nah jadi kalau kita tekan penyesuaian spion, nah trackball inilah fungsinya untuk menaik turunkan ya, untuk menaik turunkan spion, kelihatan ya. Oke, trackball ini yang fungsinya untuk mengatur, menyesuaikan spion kiri kanan ya. Kalau selesai udah keluar, jadi dia tidak ada tombol fisik yang biasa di dashboard atau di tempat sandaran tangan lagi. Nah di sini juga bisa ada tombol, ada pengaturan untuk membuka tutup pintu bagasi ya. Terus ini keserahan layar juga bisa diatur, mematikan layar juga bisa. Nah tombol hemat daya yang kita bahas di plafon tadi juga ada di sini ya, untuk mematikan. Nah setelah itu ada komponen lain, ini semua bisa diatur, bisa diedit ya. Oke, nah kita bahas lagi setelah itu. Oke, ini kontrol buka tutup seperti biasa. Untuk buka jendela atau curtain semua bisa dari layar ini, termasuk pintu bagasi, kunci pintu semua juga bisa dari sini ya. Nah jadi dia kalau untuk buka tirai sunroofnya, dia bukaan dari sini ya, tidak ada tombol fisik lagi, tapi semuanya harus dari layar ini ya. Ini sudah tipikal bisa dibilang standarnya lah ya untuk EV zaman sekarang ya. Jadi semakin banyak, semakin modern, semakin banyak tombol-tombol fisik yang dihilangkan. Habis itu ada sistem lampu. Nah ini pengaturan lampu juga bisa di sini, yang mana tadi sudah ada shortcut, tapi di sini dia lebih kompleks ya. Jadi pengaturan ketinggian lampu semua bisa diatur dari sini. Penundaan mematikan lampu depan semua juga bisa gitu ya. Lampu baca semua bisa dari sini ya. Dome light juga, auto dome light juga bisa. Nah kursi cerdas, nah ini semua. Nah ini penyetingan kaca spion di sini ya, kelihatan ya, dia masuk di opsi kursi cerdas. Jadi makanya kadang penggunaan layar utama ini karena mungkin agak susah, karena kan loh ini pengaturan spion kok bisa masuk ke kursi cerdas kan gitu ya. Jadi makanya dibutuhkan shortcut. Oke, habis itu nah ventilasi kursi. Nah jadi salah satu kelebihan daripada Ion UT ini adalah, saya rasa untuk kompetitor di kelasnya ini belum ada jok yang punya ventilasi atau pendingin, yang mana ini sudah ada pendinginnya loh. Untuk jok kiri kanan ini ada pendingin 3 level ya. Jadi ini sangat membantu ya, karena kan kita di tanah air kita termasuk cuaca iklim yang panas, jadi kadang-kadang kan gerah ya. Jadi ini sangat membantu ya. Ini sudah ada ventilasi. Asisten mengemudi ini juga sudah banyak ya, ADAS-nya sudah lengkap, saya tidak bahas terlalu banyak lagi. Yang mana untuk Ion sendiri ADAS-nya itu dinamakan dengan Adigo ya. Konsumsi energi semua di sini, pengaturan daya semua di sini ya, kelihatan ya. Ini saya tidak bahas terlalu banyak lagi. Untuk teman-teman yang ada informasi lanjut lebih lengkap, mungkin tengah ini mungkin boleh bantu di komen nanti. Nah, dengan tenaga sasis di sini ada pengaturan untuk auto hold, ESC sama parking brake. Nah, jadi di sini ada yang mau saya bahas. Mobil-mobil EV pada umumnya itu kan sesudah kita matikan, dia selalu dalam posisi P. Jadi kalau misalnya kita butuh, misalnya lagi di mall atau di tempat ramai, kita butuh parkir paralel, yang mana biasanya juru parkir itu bilang dinetralin ya bang gitu, biar bisa geser-geser. Nah ini mungkin agak kesusahan, jadi penyetingan itu harus di mode ini ya. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi sudah berhenti, di sini sudah P, nah kita masukin ke N dulu, posisi N dulu. Nah kita harus aktifkan mode derek ya, kita harus masukkan mode derek di sini, konfirmasi. Oke, mode derek telah dihidupkan. Nah kalau posisi seperti ini, kita kalau keluar dari mobil, ini mobil posisinya di netral, bukan di brake, bukan di P ya, jadi mobil bisa digeser-geser. Oke, nah menonaktifkan kembali di sini.
Nah, ini udah balik lagi. Kalau kita keluar dari mobil, dia sudah langsung di posisi P. Oke. Habis itu aksesoris eksterior. Nah ini yang saya bilang tadi, tombol bintang pada roda kemudi. Ya, ini bisa kita atur bintang sebelah kiri untuk apa? Ya kan? Ini kan dia settingannya di view panel ya. Di sini. Oke, bisa diatur juga untuk satu klik lipat kaca spion. Ya kan? Jadi dia kiri kanan pengaturannya sama. Kita bisa pilih. Ada 5 pilihan di situ, yaitu satu untuk mute, satu untuk ganti channel, satu untuk citra panorama, mungkin kamera ya. Habis itu pengalihan view panel, sama satu lagi untuk lipat kaca spion. Ya, jadi ini cukup shortcut yang membantu untuk membantu fungsi daripada tombol-tombol fisik yang dihilangkan ya. Habis itu ini pengaturan sistem, pengaturan dasar ya, kecerahan layar, kecerahan tampilan panel semua ada, warna terang bisa, warna gelap bisa, ya, otomatis juga bisa, ya. Ini kurang lebih saya tidak bahas terlalu banyak lagi. Ini setting-setting semua di sini, ya kan, bisa dilihat juga konsumsi dayanya itu kita pakai kWh atau gimana, suhu pakai Celsius atau Fahrenheit semua bisa. Suara juga semua diatur dari sini, bunyi-bunyi semua diatur dari sini. Sistem ya, pemberitahuan notis semua dari sini. Ya, kita tidak bahas terlalu banyak lagi. Untuk pengaturan AC di bagian bawah sini, jadi kalau kita tekan ada tombol seperti AC ini, kita tekan dia keluar settingan untuk AC ya. Nah, ini tinggal digeser untuk fan-nya. Oke. Nah, ini sudah sudah ada double temperatur ya. Jadi kiri kanan bisa diatur ya kan. Oke. Oh, sorry, ternyata tidak. Nampaknya seperti pengaturan dual temperatur, tapi kayaknya tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kita atur naik di sini juga ikut naik. Ya, cuman tampilannya berarti untuk memudahkan si penumpang aja untuk bisa atur suhu ya, tapi dia kiri kanan sama. Nah, cuma ada satu yang saya perhatikan. Ini Ion UT ini dia ada penyaringan udara. Oke, jadi kita masuk di bagian setting. Untuk aksesoris, bagian aksesori eksterior ini ada pilihan AC, ada opsi AC, dan ini ada pengeringan AC otomatis, yaitu ini dia sejenis penghilang bau atau ion lah kita bilang ya. Ada tulisan saat fitur ini diaktifkan dan jika daya baterai mencukupi, kendaraan dimatikan dari kunci setelah 10 menit. Permukaan evaporator dikeringkan secara otomatis untuk mencegah kelembapan dan jamur serta menghilangkan bau apek. Jadi ini ceritanya kalau misalnya kita sudah mematikan kendaraan, kita tinggal dalam waktu 10 menit pertama itu dia bakal hidup AC-nya itu untuk menghilangkan bau apek gitu ya, sama menghilangkan kelembaban. Jadi ini salah satu fitur yang menarik menurut saya, yang mana bisa dibilang jarang sekali mobil yang masih memberikan fitur seperti Untuk ini. Ion UT ini sendiri menurut saya ini value for money, karena untuk harga yang ditawarkan itu cukup menarik. Yang mana untuk tipe standar itu cuma sekitar 320-an juta, dan tipe premium seperti yang kita bahas ini hanya sekitar 360-an juta, itu harga OTR di Medan. Dan yang membedakan adalah tipe standar itu jarak tempuhnya itu 400 km, dan yang premium itu 500 km klaimnya. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman dengan mobil Ion UT ini, mungkin boleh dong bantu-bantu sharing ya pemakaiannya gimana, kita boleh tukar pikiran. Nah, untuk teman-teman yang lain yang suka dengan channel kami ini, mungkin boleh bantu dong di like dan di subscribe. Thank you.